Drama Jaya. Kembali lagi di channel YouTube Damkar Temanggung. Kali ini kita masuk di sesi SBSD, sinau bareng Sobat Damkar. Di video perdana ini kita akan sinau tentang APAR. Apa itu APAR? Apa saja jenisnya dan bagaimana perbedaannya? Yuk kita sinau bareng bersama Komandan Bapak Hamim Mustaqim, Sarjana Administrasi Publik. Nah, ini dia komandan kita. Selamat siang, Dan. Apa kabar? Siang, sehat. Nah, SBSD kali ini tentang APAR. Langsung saja, Komandan. Sebenarnya apa APAR itu? Baik, Sobat Damkar. APAR itu artinya adalah alat pemadam api ringan. Jadi ringan di sini dimaksud adalah bisa dilayani dan digunakan oleh satu orang tatkala digunakan untuk memadamkan api tahap awal. Begitu, Mbak, untuk pengertian APAR. Begitu ya, Sobat Damkar, sedikit penjelasan tentang APAR. Lalu, Dan, di luar sana mungkin Sobat Damkar pernah melihat APAR dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Sebenarnya bagaimana jenis-jenis APAR ini? Oke, baik Sobat Damkar dan Mbak Ira. Jadi APAR itu ada beberapa tipe yang harus Sobat Damkar tahu. Mulai dari sistem kerjanya, mulai dari medianya, dan kapasitasnya. Jangan sampai APAR digunakan untuk pemadaman yang tidak tepat, gitu Mbak. Jadi jangan sampai APAR jenis A digunakan untuk memadamkan untuk kebakaran jenis B. Tapi nanti malah api tidak mati, tapi api akan semakin besar, gitu Mbak. Siap. Wah, ternyata ada 3 klasifikasi, Sobat. Yuk kita kepoin klasifikasi APAR menurut sistem kerjanya dulu ya. Monggo, Dan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ida atas pertanyaannya. Jadi kita pertama akan membahas APAR yang sering kita temui di lingkungan saja, yaitu adalah isinya yang paling banyak kita temui di lapangan adalah dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Di mana di situ ada 2 sistem kerja. Satu menggunakan cartridge system dan satu adalah storage system. Jadi ada 2 hal yang perlu diwaspadai atau diketahui sama Sobat Damkar. Yang pertama adalah APAR yang menggunakan storage pressure atau tabung bertekanan, di mana antara tepung yang digunakan untuk memadamkan itu jadi satu dengan gas pendorong. Di situ kelebihannya adalah ada kita sebut manometer. Manometer itu adalah alat pendeteksi tekanan pada tabung yang dapat mudah kita ketahui kalau tekanan di dalam tabung itu masih bagus atau sudah berkurang. Jadi mudah untuk kita deteksi. Sedangkan yang kedua adalah cartridge system, di mana antara gas pendorong dan tepung itu tidak jadi satu. Tapi kelebihannya dia agak sedikit tahan lama. Cuma kita tidak bisa mendeteksi kalau terjadi kebocoran tabung APAR yang tipe cartridge. Begitu Mbak Ira yang bisa kita sampaikan. Storage pressure system, tekanannya bercampur langsung dengan media pemadamnya, dan sistem cartridge pressure yang tekanannya diletakkan pada tabung tersendiri. Nah, begitu Sobat Damkar mengenai tipe APAR menurut sistem kerjanya. Paham ya Sobat? Lanjut, Dan. Sekarang bagaimana dengan tipe APAR menurut medianya? Sobat Damkar dan Mbak Ira yang saya hormati, APAR itu ada 3 media. Yang pertama adalah ada media padat, media cair, dan media gas. Di mana yang padat itu isinya adalah tepung, kemudian yang cair itu ada air dan busa, kemudian yang ketiga itu adalah isinya gas, bisa CO2, bisa helium. Nah, ini untuk Sobat Damkar dan Mbak Ira yang ada di sini, saya bawakan langsung APARnya ini. Lumayan ukurannya cukup berat buat saya, apalagi Mbak Ira ini. Iya. Nah, ini Sobat Damkar dan Mbak Ira bisa dilihat di sini. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini menggunakan storage system atau tabung bertekanan. Tabung bertekanan di sini isinya adalah
padat atau dry chemical powder, yang diartikan adalah bubuk kimia kering. Perlu Mbak Ira dan Sobat Damkar ketahui bahwa untuk tipe tepung yang ini itu adalah penggunaannya untuk kebakaran kelas A, B, C, dan E. Ya, di sini A, B, C, dan E. Walaupun menurut peraturan itu di Indonesia itu kita menggunakan kelas kebakaran ada A, B, C, dan D. Nah, A itu artinya adalah as, artinya adalah abu. Jadi benda yang terbakar menimbulkan atau bisa meninggalkan abu. Sedangkan B adalah barel, artinya adalah kalau dulu barel itu digunakan untuk volume minyak. Jadi B itu adalah kebakaran minyak dan gas. Sedangkan C itu adalah listrik bertegangan. Jadi untuk apar jenis powder itu digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Kita dan Sobat Damkar untuk apar tipe padat cukup dulu sampai di sini. Lanjut ke apar yang kedua. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, perlu Mbak Ira dan Sobat Damkar ketahui dan harus tahu bahwa apar yang bentuknya agak sedikit lonjong ada dua tipe. Nah, ini yang agak sedikit lonjong, kemudian di depannya ada corong dan pegangan. Ini rata-rata kebanyakan isinya adalah CO2. Kenapa pakai corong? Karena ada tekanan yang lebih ketimbang tipe apar yang tepung. Jadi kenapa kita menggunakan corong? Karena ini tekanannya agak lebih besar. Ini yang tipe CO2 itu digunakan, paling efektif digunakan untuk kebakaran kelas C, instalasi listrik bertegangan. Jadi kalau panjenengan di rumah punya sirkuit listrik yang banyak, efektifnya atau bagusnya menggunakan apar tipe CO2 karena tidak menimbulkan debu atau residu, jadi tidak meninggalkan bekas. Jadi oksigennya ditendang set, dia hilang karena unsur api ada tiga, satu oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi ini menghilangkan oksigen secara cepat. Oke, sudah ya Mbak Ira untuk yang tipe CO2. Lanjut, terakhir adalah tipe cair. Nah, tipe cair atau busa. Nih, ini isinya busa. Bisa dilihat di sini. Nah, Sakindo foam atau busa. Di sini harus lebih berhati-hati. Jenis busa tidak boleh digunakan untuk memadamkan untuk instalasi listrik bertegangan karena busa mengandung air. Jadi air merupakan konduktor atau penghantar arus yang bagus. Begitu Mbak Ira untuk tipe dan media isi dari tabung apa. Terima kasih Dan, silakan dulu. Siap. Banyak ya ternyata Sobat Damkar, ada 3 tipe menurut medianya, dan tidak semua jenis apar cocok atau dapat memadamkan semua kelas kebakaran. Jika tidak tepat justru dapat membahayakan. Nah, ini pentingnya sinau bareng Sobat Damkar, kita bertambah ilmu walau sedikit. Nah, dan sekarang kalau klasifikasi apar menurut kapasitasnya, bagaimana Dan? Oke baik, saya berdiri apa duduk Mbak? Berdiri boleh Dan? Wah, berdiri aja. Ya. Oke baik, Mbak Ira dan Sobat Damkar, ada aturan yang menyebutkan bahwa di NFPA atau National Fire Protection Association bahwa jenis itu menurut beratnya itu dibagi dua, ada apar dan apap. Intinya apar itu bisa dilayani dan digunakan oleh satu orang yang menurut NFPA-nya adalah dia di bawah berat 18 kg. Sedangkan yang di atas itu
harus menggunakan alat bantu seperti roda atau alat dorong yang kita sebut alat pemadam api berat, yang mungkin teman-teman dan sobat damkar lihat banyak kita jumpai di pom bensin, itu pasti ada yang beroda, itu kita sebut dengan alat pemadam api berat. Begitu Mbak Ira untuk jenis menurut kapasitasnya. Oke sobat, alat pemadam yang beratnya di bawah 18 kg itu atau alat pemadam api ringan. Kemudian alat pemadam kebakaran yang beratnya di atas 18 kg itu alat pemadam api berat. Dan biasanya itu disertai roda dan penggunaannya lebih dari 1 orang. Baik, dan semoga SBSD Sinau bareng Sobat Damkar ini dapat bermanfaat ya. Terakhir dan ini mungkin ada 1-2 pesan untuk Sobat Damkar, monggo. Baik, Sobat Damkar, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan, kenali potensi kebakaran yang bisa terjadi di lingkungan Anda semua, dan selalu lindungi lingkungan Anda dengan sistem proteksi kebakaran yang tepat. Contoh, apabila Bapak Ibu sedang melakukan tindakan di dapur atau sedang memasak terjadi kebakaran, mohon menggunakan media pemadaman yang sesuai. Jangan sampai kebakaran minyak disiram pakai air, itu bisa fatal akibatnya. Media pemadaman untuk kelas B atau media yang terbakar dengan minyak, kita sarankan untuk menggunakan tipe tipe tepung atau busa, karena pemadaman awal yang tepat bisa menyelamatkan keluarga dan harta benda panjenengan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam damkar. Oke sobat, kenali potensi kebakaran di lingkungan dan pasang sistem proteksi kebakaran yang sesuai. Itu dia Sobat Damkar, pesan pamungkas dari Komandan Hamid. Kebakaran bukan bencana karena dapat dicegah. Yuk tingkatkan kewaspadaan akan bahaya kebakaran. Sekian SBSD kali ini, sampai bertemu di SBSD selanjutnya. Semangat sobat, salam Yuda Bramajaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Damkar Temanggung.